Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi. Belajar seputar pembahasan materi-materi biologi, juga soal-soal biologi. Tentu yang ada hubungannya dengan soal-soal UTBK, juga ujian mandiri. Nah, mudah-mudahan dengan persiapan UTBK dan ujian mandiri yang kita bahas ini sampai mendetail materinya juga bisa membantu teman-teman di dalam mempersiapkan ujiannya. Nah, kali ini kita sudah siapkan 7 soal teman-teman di dalam pembahasan video kali ini. Baik, seperti apa soal yang pertama? Kita akan lihat terlebih dahulu. Baik, ini dia soal yang pertama, teman-teman. Di soal yang pertama ini kita baca terlebih dahulu. Terjadinya pindah silang, katanya, pada saat meiosis berimplikasi pada apa? Oke, baik. Nah, untuk kita bisa menjawab soal tipe ini, teman-teman harus tahu konsep dari pindah silang itu apa gitu ya. Nah, berbicara konsep yang pertama, pindah silang atau crossing over, teman-teman, dia itu merupakan suatu peristiwa pertukaran segmen kromatid gitu ya. Nah, ini dia peristiwa pertukaran segmen kromatid. Nah, ada tujuannya kenapa dia bertukar gitu ya. Bertukarnya itu dia di antara bukan saudaranya gitu ya atau non sister kromatid gitu. Nah, tetapi ada catatan dari sepasang kromosom homolog. Jadi pertukaran pindah silang itu hanya terjadi pada sepasang kromosom homolog yang bukan saudaranya. Gitu ya. Jadi bertukar. Tujuannya buat apa? Nanti ada tujuannya gitu ya. Nah, tujuannya itu nanti kita akan lihat di gambar, teman-teman bisa perhatikan, nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, sebelum ketujuan bahwa konsep yang kedua, pindah silang terjadi pada proses diploten. Nah, ini pernah keluar di ujian mandiri di SIMAK UI, teman-teman. Mohon diingat gitu ya, bahwa pindah silang dia terjadi pada proses diploten. Diploten itu di mana gitu ya? Diploten itu dia adanya pada fase propase pertama, khususnya di meiosis pertama gitu ya. Kan ingat propase pertama itu ada konsep lazy padipdi gitu ya. Leptoten, zigoten, lazy-pa, pakiten, dipnya diploten dan di terakhir adalah diakinesis, lazy padipdi gitu ya. Nah, pada tahapan diploten lah pada propase 1 di meiosis pertama pindah silang terjadi gitu ya. Nah, ini dia akibat dari adanya pindah silang, teman-teman, maka nantinya akan terdapat DNA rekombinan. Ini rekombinan ya, bukan rekombian. Rekombinan gitu ya. Yang nantinya apa? Nah, DNA rekombinan ini yang menyebabkan adanya keberagaman sifat gitu ya dari induk, nah induk yang di atas tentunya gitu ya, dan menyebabkan sifat anakannya itu dia tidak identik dengan induknya. Atau bisa dikatakan bahwa adanya pindah silang memunculkan variasi genetik pada keturunannya gitu ya. Itu dia tujuan adanya pindah silang. Contoh di gambar. Ini adalah sepasang kromosom homolog, teman-teman. Terjadi pada sepasang kromosom homolog ya, tetapi yang bukan saudaranya. Ini dia. Ini yang bukan saudara itu maksudnya berarti yang biru dia bertukar, yang biru ini dia bertukar dengan yang warna pink. Jadi yang bukan saudaranya. Nah, pertukarannya, pindah silangnya terjadi seperti ini. Ini dia pindah silangannya. Ini yang kita sebut sebagai kiasma atau crossing over gitu ya. Ini dia kiasma, pindah silang terjadi pada tahapan diploten. Pertukaran gen yang ada di yang biru pindah ke yang warna pink, dari pink dia pindah ke yang warna biru. Nah, akibatnya terjadilah perpindahan gen yang ini kalau kita lihat di gambar tuh berpindah gitu ya. Jadi B besar berpindah ke yang ungu gitu ya, yang ungu, yang B kecil pindah ke yang warna biru. Jadinya seperti ini gitu ya. Ini dia hasil dari pindah silangnya. Nah, ini pindah silang ini kita sebut sebagai gen rekombinan. Jadi gen variasi baru yang akan diturunkan pada generasi selanjutnya. Adanya pindah silang memunculkan variasi genetik. Akibatnya, anakan tidak akan pernah sama dengan induknya. Seperti itu, gitu ya. Jadi, konsepnya ini.
Ya, apa yang akan terjadi pindah silang itu berarti konsepnya cari yang memunculkan variasi genetik. Berarti jawaban pada soal pertama adalah yang B. Gitu ya. Oke, seperti itu. Baik, soal nomor 2. Kita akan lihat soal nomor 2 seperti apa. Kita balik terlebih dahulu ke soal nomor 2. Baik, nah di soal nomor 2, teman-teman, yang ini kita akan lihat dulu seperti apa. Oke, baik, hal yang paling memungkinkan katanya. Jadi yang memungkinkan, ingat-ingat. Jika ketiga spesies, spesies apa? Oh, ini ikan gitu ya. Ini dia spesies 1, spesies 2, spesies 3. Oke. Masih bisa ditemukan pada habitat yang sama, berarti dengan jumlah yang merata katanya. Nah, mana dari ketiga spesies ini yang mampu kita temukan pada habitat yang sama tapi jumlahnya merata? Oke, kita akan lihat. Kalau yang spesies 3 dia tubuh di tempat yang tubuhnya hangat, ini dia tubuhnya hangat, terus di perairan keruh, arusnya dia tenang gitu ya. Arusnya lebih lemah gitu. Ini arusnya lebih kuat ke sebelah sini, terus dia lebih cerah. Oh, ini warna tubuhnya lebih gelap gitu ya, lebih keruh, terus cair airnya juga lebih keruh, terus suhu tubuhnya ini dia lebih dingin, gitu ya. Oke, baik. Nah, mana keberadaan yang di habitatnya mendapatkan jumlah yang merata? Baik, kita akan lihat dulu konsep tentang habitat. Oke ya. Nah, di konsep yang pertama yang mesti teman-teman ketahui bahwa beberapa jenis makhluk hidup, teman-teman, gitu ya. Beberapa jenis nih, ingat, beberapa jenis gitu ya, dapat hidup bersamaan dalam satu habitat. Betul, gitu ya. Contohnya misalkan sapi dengan kambing kan dia berbeda jenis, bisa hidup dalam satu habitat, asalkan ada rumput, gitu kan ya. Nah, akan tetapi teman-teman yang mesti diperhatikan sama teman-teman, jika dua makhluk hidup menempati relung, nah ini sudah spesifik, ada relung di sini. Jadi kalau berbicara habitat, tentu antara sapi dengan apa namanya, dengan kambing dia bisa memiliki satu habitat yang sama. Tetapi ketika ada dua organisme yang berbeda, dia menempati relung yang sama. Apa itu relung? Berarti kalau relung itu teman-teman sudah diceritakan, relung itu adalah nisi gitu ya. Yang ketika dia menyebutkan relung berarti di sana disebutkan satu aktivitasnya sama gitu ya. Yang kedua jenis makanannya pun sama. Yang ketiga, pola makan, waktu makan juga sama. Artinya, kedua organisme tersebut dia memiliki kebiasaan yang sama, khususnya dalam hal makan. Gitu ya. Akibatnya apa? Kalau dia mendapatkan sesuatu sifat yang sama, gitu ya, di dalam relungnya, maka dia akan terjadi otomatis proses persaingan di dalam dua jenis spesies itu akan terjadi gitu ya. Itu dia relung itu lebih spesifik daripada habitat gitu ya. Oke, ini konsep yang pertama. Konsep yang kedua, akibat dari adanya persaingan dikarenakan relungnya sama, pola aktivitasnya sama, makanannya sama gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya masing-masing makhluk hidup tersebut dia akan menjadi lebih spesialis. Artinya begini, dia saling bersaing untuk dia makin spesialis terhadap lingkungannya. Nah, akibatnya ketika yang satu makin spesialis, yang satu lagi makin spesialis, maka otomatis akan terjadi perebutan lokasi. Gitu ya. Akibatnya apa? Relung akan menyempit. Gitu. Gitu ya. Jadi relungnya akan menyempit. Nanti misalkan yang A mah spesialisnya terhadap A, misalkan yang spesies B dia spesialis terhadap B. Akibatnya dia akan menempati relung yang berbeda. Jadi terjadi perebutan relung terhadap spesialis tersebut, terhadap kemampuan masing-masing individu tersebut. Akibatnya apa? Daerahnya menyempit gitu ya. Nah, sehingga terjadilah spesialisasi. Artinya misalkan ikan ini mas spesialis terhadap anu di lokasi anu. Ikan ini dia spesialisasi terhadap anu di lokasi anu. Relungnya sudah menyempit, gitu ya. Oke, itu akibat gitu, akibat dari persaingan yang spesifik, gitu ya. Nah, konsep yang terakhir adalah ketika
ketika terjadi persaingan dan menyempit, relung sudah menyempit gitu kan ya, lalu apa? Akibatnya konsepnya diperlukan daya dukung teman-teman, diperlukan daya dukung lingkungan terhadap masing-masing organisme itu. Relung yang A mesti daya dukungnya bagus terhadap spesies A. Relung yang B mesti memiliki daya dukung bagus terhadap spesies B gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk suatu habitat itu dihuni oleh makhluk hidup dengan penuh kompetisi. Jadi daya dukung lingkungan harus bagus tuh terhadap mereka. Sedikit saja daya dukungannya apa namanya jelek, maka organisme tersebut yang hidup pada relung itu dia akan punah. Gitu ya. Tetapi di soal diminta yang jumlahnya merata. Berarti kalau jumlahnya merata di sana berarti daya dukung di situ apa namanya daya dukung yang ada di sana dia terpenuhi meskipun terbatas. Sebab jumlahnya merata gitu ya. Kalau jumlahnya tidak merata berarti kata kuncinya daya dukungnya jelek gitu. Gitu ya. Oke, dikarenakan jumlahnya merata, daya dukung itu mesti baik terhadap setiap organisme yang terspesialisasi, maka jawaban yang memungkinkan adalah jawaban yang tepat adalah yang D. Daya dukung lingkungan berarti dari masing-masing spesies itu dapat dipenuhi gitu ya, meskipun terbatas. Itu dia konsepnya ya, jawabannya seperti itu. Untuk soal nomor 2. Oke, pinter. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Oke, di soal nomor 3, teman-teman, ini masih seputar ikan barusan. Ya, baik, kita akan lihat. Di soal nomor 3, kita baca dulu soalnya. Kompetisi tertinggi, oh diminta sekarang yang berkompetisi tertingginya. Gitu ya. Nah, dalam hal perebutan habitat, oke, ini perebutan habitat kira-kira katanya dengan menggunakan parameter fisik lingkungan. Pertemuan antara air laut dan air tawar gitu ya akan terjadi pada antara spesies mana? Oke. Ini spesies yang satu, spesies yang dua, ini spesies yang tiga. Tadi sudah disebutkan gitu ya. Kalau ikan ini dia lebih hangat, kalau yang ini dia lebih dingin gitu ya. Ini dia lebih cerah, ini dia lebih keruh, yang ini dia air arusnya tenang, yang ini dia air arusnya kuat gitu ya. Oke, berarti sebetulnya mah tanpa kita melihat konsep ini sudah ketahuan mana yang akan berkompetisi tinggi gitu ya, merebutkan habitat. Ini lihat coba sama teman-teman. Kita lihat ya, ini kan sudah bisa kita buleti kalau mau cara cepat. Ini kan berarti dia menempati di antara relung yang sama, gitu ya. Nah, kalau dia menempati pada relung yang sama, biasanya kompetisinya akan lebih tinggi. Gitu ya, nggak apa-apa. Ini pasti jawabannya satu dan dua ya. Oke, sebelum kita jawab, kita beri dulu konsep lah kalau begitu ya. Baik, konsep yang pertama teman-teman untuk menjawab soal ini adalah pertemuan air laut dan air tawar ini dia disebut berarti pertemuannya itu teman-teman sudah tahu ya bahwa di sana disebut juga sebagai air payau berarti ya air laut dengan air tawar. Nah, sifat dari air payau teman-teman atau estaria ini dia punya sifat kita lihat dari parameter kimia kita akan lihatnya yang kedua dari parameter fisik gitu ya. Jika dilihat dari parameter kimia, teman-teman, bahwa di air payau itu dia banyak zat-zat yang terlarut di dalamnya. Apa? Yang pertama ada oksigen, yang kedua ada ion hidrogen, ini berkenaan dengan pH dari air tersebut. Terus ada juga CO2, ada amonia, gitu ya. Ada juga asam sulfida dan yang terakhir adalah ada nitrit. Di situ banyak konsentrasi-konsentrasi zat-zat terlarut seperti zat tersebut gitu ya. Namun ketika kita lihat dari parameter fisikanya, air payau itu dia salinitasnya itu dia lebih besar daripada 0,50 sampai 300 gitu ya. Nah, suhu perairannya dia cukup tinggi gitu ya. Perairan di payau itu suhunya cukup tinggi. Maka akibatnya apa? Biasanya kelarutan oksigennya dia yang terlarut di dalamnya itu dia cukup rendah gitu ya. Nah, aliran arusnya dia tenang, terus tidak ada adaptasi khusus masing-masing organisme penghuni air payau. Jadi tidak ada adaptasi khusus gitu ya di antara organisme-organisme tersebut.
Nah, maka teman-teman kita bisa simpulkan gitu ya, jika kita diminta soal kompetisi tinggi dalam sebuah habitat, berarti di dalam habitat mana yang berkompetisi tinggi dengan parameter fisik gitu ya. Nah, dari gambar ini sudah dapat kita ketahui ya, dari parameter fisik berarti yang tadi ini yang sudah kita jelaskan bahwa teman-teman cari yang habitatnya sama gitu ya, dia memungkinkan apalagi relungnya sama yang tadi konsep yang tadi, maka dia akan mendapatkan sebuah kompetisi yang tinggi sebab dia memiliki pola hidup yang mirip, pola makan yang sama, jenis makanannya pun sama, maka kompetisinya akan tinggi gitu ya. Berarti di antara spesies yang satu dengan spesies yang dua gitu ya. Oke, berarti yang memungkinkan jawabannya adalah kalau berdasarkan ciri di atas, teman-teman, ikan yang dapat berkompetisi, yang hidup pada kondisi suhu hangat, misalkan ini mah rekomendasi gitu ya, suhu hangat, air arusnya tenang gitu ya. Ini kan kalau yang dari suhu fisik kita kita lihat, maka suhu hangat dan arusnya tenang yang ini kan ya. Tapi ini tidak ada saingan, tidak ada saingan itu dia tidak ada kompetisi di sini. Berarti yang memungkinkan munculnya kompetisi adalah di antara satu dan dua. Kalau ini kan satu jenis gitu ya, satu spesies, tidak ada kompetisi. Ini pun jarak antara spesies 2 dengan spesies 3 itu jauh sekali jaraknya. Kalau yang ini dia jaraknya cuma dekat, perbedaannya di sini. Gitu ya. Nah, perbedaannya hanya mengampu jarak seperti ini, sedikit sekali. Berarti dia memiliki habitat yang sama antara spesies satu dan spesies yang kedua. Gitu ya. Namun yang ini dia tidak punya saingan, jadi tidak berkompetisi yang spesies 3. Berarti jawabannya adalah untuk soal ini yang memiliki kompetisi yang tinggi dalam perebutan habitat yaitu di antara spesies satu dan spesies 2. Gitu ya. Oke, baik, secara logika saja udah ketahuan ini mah ya. Sekarang nomor 3, teman-teman. Nah, nomor 3 seperti apa? Nomor 3 itu dia soalnya kita akan lihat terlebih dahulu. Soal nomor 3 itu yang ini. Oke, kita akan lihat gitu ya. Nomor 4 berarti ya sekarang. Oke, di soal nomor 4, teman-teman, kita baca terlebih dahulu. Laki-laki katanya lebih sering, oke, ada kata sering nih, menderita penyakit kelainan genetik terpaut. Katanya laki-laki itu lebih sering menderita penyakit terpaut, gitu ya, oleh seks katanya, daripada perempuan. Betul tidak? Atau karena apa katanya? Baik, oke, seks ya, terpaut seks berarti konsep yang pertama berkenaan dengan penyakit pada laki-laki yang terpaut seks itu teman-teman perlu diketahui bahwa yang pertama kelainan genetik terpaut teman-teman pada kromosom seks itu dia disebabkan oleh kromosom yang resesif di dalam gen-gennya yaitu terpaut kromosom X tentunya gitu ya. Nah, sebab di sini kan dikatakan bahwa laki-laki lebih apa namanya lebih sering menderita daripada perempuan. Ingat, laki-laki itu kan X, Y, gitu kan ya. Perempuan itu kan X, X. Berarti terpaut apa? Kalau lebih sering di laki-laki, berarti dia sedang berbicara kromosom terpaut X, gitu ya. Sebab perempuan tidak punya Y, gitu ya. Nah, ini dia terpaut kromosom X. Nah, penyakit ini teman-teman memang lebih sering mudah menimpa laki-laki, gitu ya, yang hanya memiliki satu kromosom dibandingkan wanita dia yang memiliki jumlahnya dua kromosom. Laki-laki kan cuma satu ini, sedangkan perempuan dia memiliki dua kromosom X. Maka, jikalau terjadi pada perempuan, misalkan apabila hanya satu saja pada perempuan yang kena kromosom X-nya, misalkan yang ini yang kena, maka tidak jadi kelainan, maka tidak jadi penyakit, malah yang jadi perempuan ini dia menjadi perempuan yang seorang karier, gitu ya, jadi pembawa. Jadi perempuan itu kalau kena satu dia tidak sakit, normal. Hanya perempuan itu dia karier, pembawa sifat gitu ya, yang akan diturunkan pada generasi selanjutnya. Dianya sendiri normal gitu ya. Nah, ini bedanya. Kalau laki-laki kena satu saja X, maka udah jadi penderita. Dia penyakit berkelainan. Perempuan kena satu, tidak, dia masih normal sebab dia punya X yang satunya lagi. Tapi dia jadi karier, pembawa sifat jelek gitu ya, yang dapat diwariskan pada keturunannya jelas gitu ya.
Jadi jawabannya mana yang alasan kenapa laki-laki lebih sering? Yang tepat berdasarkan konsep yang telah kita bahas adalah yang D, gitu ya. Kromosom X pada laki-laki umumnya lebih banyak bermutasi daripada kromosom X pada wanita, gitu ya. Sebab dia cuma satu, kalau yang perempuan ada dua, gitu ya. Baik, itu dia soal nomor 4. Baik, kita masuk ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, teman-teman, ini dia nomor 5 kita akan lihat seperti apa. Oh, ini sudah, maaf. Oke, soal nomor 5 ya. Oke, nomor 5 berarti yang ini ya. Ini soal nomor 5. Oke, tarat ini. Baik, di soal nomor 5 disebutkan apa katanya? Kodominan, oke, alel ganda, oke, dan alel letal katanya adalah beberapa contoh dari penyimpangan semu hukum Mendel. Betul, gitu ya. Kodominan, alel ganda, alel letal itu dia penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, penyimpangan tersebut dinyatakan semu karena apa? Oke, diminta alasan kenapa disebut penyimpangan semu hukum Mendel. Baik, nah, konsep yang pertama, teman-teman nih. Oke, saya jelaskan bahwa kenapa kodominan, kenapa alel ganda, kenapa alel letal dia disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Nih konsepnya. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel, teman-teman perlu diketahui bahwa dia terjadi akibat dari F2 atau keturunan kedua itu dia jika disilangkan dengan sesamanya, maka seharusnya dia menghasilkan keturunan 9331. Saya ulangi nih. Seharusnya teman-teman F2 yang disilangkan dia akan menghasilkan keturunan 9331. Gitu ya, seharusnya nih hukum Mendel. Nah, ketika dia jadi semu penyimpangannya itu, kenapa dia kodominan, alel gana, alel letal dia jadi disebut sebagai penyimpangan semu? Sebab begini, ketika mereka disilangkan keturunan keduanya ternyata bukan menghasilkan perbandingan 9331. Tetapi ada yang menghasilkan perbandingan 934, ada yang menghasilkan perbandingan 9:7, ada yang menghasilkan perbandingan 12:31 gitu ya. Nah, ini kenapa jadi seperti ini? Ini disebabkan oleh adanya interaksi antar gen pada satu kromosom atau kromosom yang berbeda. Nah, akibatnya terjadi perbedaan perbandingan gitu ya. Nah, namun demikian teman-teman, akibat yang ditimbulkan baik fenotip, baik genotip gitu ya, dia yang berbeda dari hukum Mendel. Ini adalah akibat yang didapatkan. Nah, namun meskipun dia menghasilkan perbandingan yang berbeda, namun jumlah keturunannya sama. Mana? Misalkan kan ini 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 gitu kan ya. Ini kan jumlahnya 16. Ini pun sama. 12, 31, 16. 9, 7, 16. 9, 3, 4, 16. Nah, jumlahnya itu memang masih sama, 16. Yang berbeda itu adalah akibat dari perbedaan perbandingan fenotip atau genotipnya. Nah, akibat dari perbandingan yang berbeda ini menghasilkan perbandingan yang berbeda ini, inilah yang disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Semu, gitu ya. Kenapa semu? Sebab jumlahnya sama 16, tapi perbandingannya berbeda. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang tepat yang E. Penjumlahan rasio fenotip dan genotip pada setiap penyimpangan selalu berbeda. Gitu ya. Nah, ini dia selalu berbeda. Itu dia jawabannya untuk soal nomor 5. Baik, kita masuk ke soal nomor 6. Oke, di soal nomor 6, teman-teman, ini dia soal nomor 6 ya. Kita akan lihat. Nah, ini dia soal nomor 6. Nomor 6, dia menyatakan katanya sequencing DNA dapat dilakukan karena atom C kedua dari molekul gula pada nukleotida mengalami apa? Oke, kita akan bahas gitu ya. Sequencing ya.
Oke, kita teman-teman ini soalnya cukup berat gitu ya. Kalau di SMA mungkin ini tidak dipelajari, tapi nggak apa-apa. Beginilah soal UTBK, ada yang nyeleneh-nyelenehnya gitu ya. Oke, berbicara sequencing teman-teman atau perunutan nama lainnya gitu ya. Nah, sequencing DNA ini dia merupakan proses atau teknik di mana penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Jadi, sequencing itu adalah teknik bagaimana penentuan urutan basa nitrogen gitu ya. Basa nitrogen yang ada di dalam DNA. Jadi ditentukan urutannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah teknik sequencing DNA ini sendiri. Oke, itu dia konsep yang pertama. Konsep yang kedua, metode sequencing DNA ini teman-teman, dia sekarang itu dia menggunakan suatu metode yang disebut sebagai dideoksi, gitu ya. Ini dia metodenya. Nah, ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Sanger tahun 77 teman-teman, gitu ya. Namanya adalah dideoksi. Untuk apa? Untuk sequencing DNA. Oke. Nah, kalau berbicaranya dideoksi dulu, ini pengetahuan tambahan di konsep 3 itu. Nah, Sanger itu dia apa namanya menggunakan metode dideoksi ini sudah jawaban gitu ya. Dia dengan memanfaatkan dua sifat. Ini tambahan untuk simak UI nih keluar nih. Metode ini memanfaatkan sifat apa? Dideoksi ini dia memanfaatkan sifat apa? Ini dia gitu ya. Ini tambahan di konsep 3. Ini dia. Nah, dia memanfaatkan yang pertama memanfaatkan kemampuan untuk mensintesis DNA gitu ya dengan adanya DNTP yaitu kehilangan gugus OH pada atom C nomor 2 gula pentosa. Nah, ini sudah terjawab sebetulnya Mah ya. Jadi yang atom C kedua dari molekul gula ini sudah dijawab berarti memang itu tekniknya di deoksi gitu ya. B. Ketidakmampuan, dia memanfaatkan ketidakmampuan membedakan DDNP dan DDNP gitu ya. Atau di deoksi nukleotida juga mengalami kehilangan gugus OH pada nomor 3 gitu ya. Jadi selain nomor 2, nomor 3 juga gitu ya sehingga tidak membentuk ikatan fosfodiester. Ini tambahan saja ya. Ini dia metode di deoksi memanfaatkan dua hal ini. Akibatnya mampu melakukan proses sequencing DNA atau menentukan urutan basa-basa nitrogen di dalam sebuah rantai DNA gitu ya. Jadi nomor 6 langsung kejawab, jawabannya adalah di deoksi atau C gitu ya. Baik. Terakhir, nomor 6. Kita akan lihat nomor 6 pada video kali ini seperti apa. Ini dia nomor 6. Nomor 7 berarti ya. Terakhir ada di nomor 7. Baik. Soal terakhir ini teman-teman menyebutkan bahwa teknik kultur sel ya katanya merupakan teknik dalam bioteknologi tanaman. Betul. Yang memanfaatkan sel tak terdiferensiasi. Benar gitu ya. Untuk menghasilkan sel fungsional atau individu baru. Betul. Jadi kultur jaringan itu dia teknik di mana memanfaatkan suatu sifat. Sifatnya apa? Ini yang ditanyakan gitu ya. Teknik ini dia memanfaatkan sel tumbuhan yang bersifat sifat apa? Nah, sifat ini pada tumbuhan ini dia mampu misalkan kita ngambil satu jaringan dari tumbuhan apapun ujung akar sampai ujung daun misalkan apapun dari bagian tumbuhan kita ambil lalu dikultur sel di lab gitu ya dia akan membentuk satu individu utuh di mana dia 100% sama dengan induknya gitu ya. Itu dia teknik kultur jaringan. Nah, sifat apa yang dimanfaatkan? Kita bahas terlebih dahulu konsepnya ya. Oke, nah kultur sel atau kultur jaringan, teman-teman, dia suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman. Jadi apapun bagiannya boleh, gitu ya. Jadi kebanyakan memang ujung daun sampai ujung akar dia memiliki sifat yang dimanfaatkan ini, gitu ya. Namun ada beberapa sel pada tumbuhan yang lebih bagus untuk kita ambil untuk dikulturkan, gitu ya. Nanti dia ditumbuhkan pada kondisi aseptik sehingga bagian tanaman tersebut dia memperbanyak diri menjadi tanaman utuh yang 100% sama dengan induknya. Nah, bagian mana gitu ya? Bagiannya itu adalah jaringan-jaringan yang sifatnya meristem biasanya gitu ya untuk dijadikan kultur. Namun yang ditanyakan adalah sifat gitu ya, bukan selnya, bukan jaringannya.
Nah, ini dia jawabannya gitu ya. Adapun sel yang dipilih adalah harus memiliki sifat ini. Sifatnya apa? Namanya adalah totipotensi. Apa itu totipotensi? Kemampuan sel, kemampuan jaringan untuk beregenerasi menjadi tanaman lengkap gitu ya. Padahal sel, padahal jaringan gitu kan ya. Dengan adanya sifat totipotensi, jaringan atau sel tersebut dia mampu membentuk tanaman yang lengkap. Seperti itu. Itu sifat totipotensi dan hanya dimiliki oleh tumbuhan. Manusia dan hewan tidak ada. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah totipotensi. Nah, pilihan yang A. Gitu ya. Oke, dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih gitu ya. Silahkan teman-teman nanti bisa berlatih kembali gitu ya pada video-video selanjutnya yang kami buat gitu ya. Nah, yang terakhir ucapan terima kasih. Semoga bermanfaat video kali ini. Silakan bisa mempelajari soal-soal UTBK dan ujian mandiri pada video-video yang kami buat gitu ya. Bisa dicek di akun YouTube Subagja Agustinus gitu ya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.